Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kaltim Fair selama 5 hari di Atrium Big Mall Samarinda berakhir ditutup Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni. Panitia mencatat terjadi penurunan jumlah peserta maupun transaksi dibanding masa sebelum pandemi COVID-19. Tahun 2021 ini nilai transaksi sekitar 5 miliar rupiah. Berikut informasinya. Walau terjadi penurunan jumlah transaksi dibanding kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, tapi penyelenggaraan Kaltim Fair Borneo Explore 2021 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sebab ternyata meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kemampuan belanja masyarakat mulai bergairah kembali. Jumlah transaksi tersebut disampaikan Direktur PT ADW Bersaudara selaku event organizer Kaltim Fair Borneo Explore 2021, Windy Wardani saat acara penutupan. Data itu diperoleh dari hasil survei secara langsung terhadap omset peserta pameran seperti UMKM hingga otomotif. Dengan pencapaian pada Borneo Explore Indonesia 2021 ini, karena tadi informasinya transaksi selama 5 hari pameran itu mencapai 5 miliar. Tentu ini bukan nilai yang sedikit. Ketika pandemi, masyarakat kita masih bisa belanja spending ya untuk membantu UMKM. Karena belanjanya itu kepada produk UMKM, fashion dan juga ada otomotif. Jadi ini mungkin spending yang tertunda ya, yang tertahan, tapi mereka punya momentum untuk berbelanja. Nah ini OPD terkait dan BUMN ada 31 stand, dan untuk UMKM itu ada 54 stand dan otomotif ada 4 stand. Jadi kurang lebih total 88 stand. Kaltim Fair ataupun Explore Borneo ini Bang, ini kan dilakukan tiap tahun. Betul. Apakah kira-kira di masa pandemi dengan tahun-tahun kemarin itu seperti apa penilaian Abang? Ya, memang penyelenggaraan masa pandemik ini memang penyelenggaraan masa pandemik ini sangat-sangat terpukul ya bagi usaha kecil menengah kita, terutama dari jumlah pengunjung berbeda seperti tahun-tahun lalu karena memang masih yang pertama daya beli ekonomi juga turun, yang kedua juga orang masih jaga jarak dan kita juga membatasi pengunjung. Selain menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kaltim Fair 2021, Kadis Pariwisata juga mengingatkan para pelaku usaha pariwisata untuk memperbaiki sistem protokol kesehatan di masing-masing usahanya. Setiap usaha wisata wajib dilengkapi dengan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Pariwisata sudah dibuka kembali, tetapi dengan pembatasan. Tentu dengan reaktivasi daya tarik wisata itu harus mendapat dukungan dari Satgas Covid. Kemudian yang kedua, ketika pariwisata dibuka untuk umum, jangan lupa untuk menerapkan yang namanya CHSE. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan untuk sektor pariwisata, yaitu terkait dengan penyiapan sarana kebersihan, cleanliness, yang kita ketahui mulai dari cuci tangan, kemudian untuk health, kesehatan, bahwa pengunjung yang masuk ke desa wisata itu diukur suhu badannya tidak lebih dari 37 derajat Celcius dengan termogan. Kemudian safety, bicara keselamatan. Nah, bicara keselamatan ini terkait dengan bagaimana kita menjaga jarak, kemudian juga lingkungannya harus ditata. Lalu yang terakhir terkait dengan environment sustainability, bagaimana pengelolaan sampah. Jadi masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa daya tarik wisata kita harus juga memperhatikan pariwisata yang berkelanjutan.
Diakui oleh penyelenggara Kaltim Fair 2021, masalah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kaltim menjadi faktor penghambat seluruh rangkaian acara pameran pembangunan. Selain peserta yang menjadi terbatas, panitia juga berusaha agar pengunjung tidak membludak yang menimbulkan kerumunan. Penyelenggara berharap tahun depan situasi sudah normal kembali. Pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita mulai hidup normal dan UMKM kita bisa bangkit kembali dan masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti dulu, bisa menikmati biasa expo selalu berkaitan dengan hiburan, ada artis ibu kota, ada permainan balon, istana balon, dan memang bahasanya itu Pekan Raya Kaltim atau Pekan Raya Samarinda, dan memang pestanya orang Kaltim. Pameran pembangunan Kaltim Fair tahun 2021 adalah yang ke-11 kali dilaksanakan. Sebelum ada pandemi COVID-19, acara diadakan di Convention Hall Gor Sempaja Samarinda yang kapasitasnya lebih besar. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kasus aktif virus corona kian menunjukkan tren menurun di seluruh Kalimantan Timur, termasuk di kota Samarinda. Sampai 21 Maret lalu tercatat petugas pemakaman sudah mengubur 492 jenazah di pemakaman khusus pasien COVID-19 Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Kasus aktif virus corona kian menunjukkan tren menurun di seluruh Kalimantan Timur, termasuk di kota Samarinda. Sampai 21 Maret lalu tercatat petugas pemakaman sudah mengubur 492 jenazah di pemakaman khusus pasien COVID-19 Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Berikut informasinya. Inilah suasana hari-hari petugas Satgas COVID-19 di unit pemakaman. Dalam 1 tahun terakhir, mereka selalu siap siaga untuk menjalani tugasnya memakamkan jasad yang terkonfirmasi positif virus corona maupun yang probable. Petugas unit pemakaman harus siaga walaupun harus bekerja malam hingga dini hari. Mereka mengenakan baju hazmat yang lengkap sebagai persyaratan protokol kesehatan. Jenazah yang sudah dibungkus rapi dan diletakkan dalam peti, mereka perlakukan dengan baik sampai masuk liang kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 21 Maret 2021. Kembali tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan proses evakuasi pemakaman untuk 2 jenazah. Jenazah pertama berasal dari Rumah Sakit Medika Citra, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan status probable COVID-19. Sedangkan jenazah kedua berasal dari Rumah Sakit Kudungga Sangatta, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dengan status positif COVID-19. Menjadikan mereka yang dimakamkan secara protokol COVID di Serayu ini sejumlah 492 orang. Terjadi penambahan, tapi insya Allah ini semua akan berakhir. Mari tetap terapkan 4M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 di kota Samarinda. Angka kasus aktif di seluruh Kalimantan Timur sudah menunjukkan tren penurunan. Jika pada akhir Februari lalu kasus aktif sempat menyentuh jumlah 8.400 pasien, pada 21 Maret tersisa 4.436 pasien. Sementara untuk kota Samarinda, walau terjadi tren penurunan, tapi posisinya masih ketiga terbesar setelah Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Total kasus aktif di kota Samarinda ada 750 kasus. Sementara untuk kumulatif kasus dalam setahun ini ada 11.674 kasus, dengan tingkat kesembuhan 10.619 orang. Tim Kaltim TV melaporkan.
Dua pejabat pemerintah hadir pada acara peresmian kantor sekretariat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kaltim. Mereka adalah Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Berikut informasinya. Kantor sekretariat itu berada di Jalan Sirat Salman, Ruko Grand Mahakam, Samarinda. Inilah sekretariat pertama organisasi KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan yang baru, Alimuddin Latif. Sejumlah pengurus BPW KKSS Kaltim hadir dalam acara peresmian sekretariat itu, termasuk sejumlah pejabat pemerintahan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Harapan saya sebagai Wakil Gubernur, sebagai masyarakat Kalimantan Timur, semoga KKSS Kaltim benar-benar menjadi pemersatu bagi pembangunan di Kalimantan Timur dan Indonesia. Pak, seberapa penting sih paguyuban ini untuk perkembangan Kaltim, Pak? Seluruh paguyuban penting, karena dengan paguyuban itu ada rasa kebersamaan, ada rasa kebersatuan, sehingga mereka bisa saling membantu, saling mengisi di antara bersama mereka. Biasanya kalau orang sesama asal daerah itu ada hubungan emosional yang erat. Cuman ingat, jangan itu kemudian menjadi alat pemecah belah. Justru dia harus menjadi alat pemersatu. Ya, saya berharap seluruh pengurus melaksanakan amanat Nuswil dengan sebaik-baiknya dan terutama melakukan pembinaan terhadap warga KKSS agar terus berkontribusi. Sekretariat ini terbilang kecil ya. Kita ada sekitar 40 paguyuban kelompok kerukunan keluarga di dalam KKSS yang berhimpun. Tentu untuk ukuran sekretariat ini sebesar, tapi karena kita 40 tentu akan terasa kecil. Yang kedua, sekretariat KKSS itu sedapat mungkin tidak berbentuk ruko. Dia ada mengembangkan seni budaya, sehingga di sana muncul pelatihan pesan, pelatihan karakter, tentu bersama-sama dengan etnis lain, semua elemen masyarakat membangun Kalimantan Timur. Alimuddin Latif terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah KKSS Kaltim ke-8 yang berlangsung 5 Maret lalu. Organisasi itu adalah rumah besar bagi paguyuban etnis di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah anggota 40 etnis, dengan populasi ratusan ribu jiwa di Kalimantan Timur, organisasi ini memberi pengaruh dalam dinamika sosial politik di daerah ini. Ini bagian dari komitmen saya dan teman-teman setelah terpilih jadi Ketua KKSS Kalimantan Timur untuk segera mengadakan sekretariat. Karena selama ini Badan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur KKSS Kalimantan Timur itu sekretariatnya nggak ada. Jadi ini yang didambakan, yang didam-idamkan warga dan pengurus khususnya untuk dapat berkumpul, berkoordinasi baik dengan pengurus KKSS sendiri dengan pilar-pilar dan badan otonom untuk memudahkan koordinasi. Dan orang Sulawesi itu punya ciri khas selalu berkumpul, bersilaturahim untuk berbincang banyak hal. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi tempat sementara untuk berkumpul pengurus dan warga KKSS khususnya di sekretariat ini, karena insya Allah kami mohon doa kepada kita semua, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun Gedung Budaya Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan insya Allah sudah bisa terwujud. Ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jembatan Dondang Muara Jawa Kutai Kartanegara 2 kali ditabrak ponton. Selain mengalami penyok tiang jembatan, di bagian atas juga terjadi keretakan. DPRD Kaltim prihatin dengan kondisi tersebut, terutama bagi keselamatan para pengguna jembatan. Berikut informasinya. Sudah 2 kali kena tabrak ponton kondisi jembatan Dondang yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sangat-Sanga, kondisinya memprihatinkan. Jembatan dengan rentang panjang 840 meter itu mengalami bengkok di salah satu tiang dan retak-retak pada bagian aspal di atas jembatan. Jadi terjadi penabrakan jembatan Dondang memang sudah 2 kali dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Yang pertama sampai sekarang belum selesai, kapal masih kita oleh KUPP masih ditahan, dan yang tabrakan yang kedua ini juga masih dalam proses. Tapi selaku operator pandu dan asistunda di jembatan, PT ADB Anugerah Dondang Bersaudara itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dan pemiliknya juga, pemilik kapal, takbut dan tongkang itu juga bertanggung jawab. Sejauh ini kami belum ada koordinasi lebih lanjut, tapi pada prinsipnya mereka akan selalu memberikan informasi perkembangan. Belum ada informasi resmi tentang laik atau tidaknya jembatan dengan kondisi terkini untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. DPRD Kaltim sendiri masih menjadwal pertemuan dengan pihak pemerintah maupun perusahaan kapal ponton yang telah menabrak jembatan. 2 kali insiden menabrak jembatan terjadi, pertama pada bulan November 2020 lalu, kemudian yang kedua pada 2 Maret 2020. Pada peristiwa kedua diperoleh informasi ada dugaan kelalaian pihak kru tongkang, karena tongkang lepas dari tali tambat sampai akhirnya terbawa arus dan menabrak jembatan. Jadi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Mereka akan bertanggung jawab dengan membuat pernyataan resmi di depan kita bahwa dia akan mengganti dan memperbaiki jembatan yang sudah rusak karena tertabrak ponton di Dondang. Kapan itu realisasinya, Pak? Secepatnya. Karena kami kemarin hearing terakhir kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan setelah kami ada membuat dari BAMU sudah ada jadwal, kami akan panggil kembali untuk menanyakan kejelasan sejauh mana. Masalah jembatan tertabrak kapal ponton bukan saja dialami oleh jembatan Dondang, tapi juga jembatan-jembatan yang ada di Sungai Mahakam. Sudah berkali-kali jembatan Mahakam 1 maupun jembatan Mahakam 2 mengalami insiden. Sejauh ini penabrak dikenakan denda perbaikan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya soal rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi topik hangat acara webinar yang digelar dalam rangkaian Kaltim Fair 2021 di Atrium Big Mall Samarinda. Menghadirkan pembicara secara virtual dari Bappenas dipastikan meski pandemi rencana itu masih on progress.
Inilah kabar yang ditunggu-tunggu warga Kalimantan Timur dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum juga reda. Rencana perpindahan ibu kota negara ternyata tetap masih berjalan. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Insinyur Rudi S. Prawiradinata, dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangkaian acara Kaltim Fair Borneo Explore 2021 tentang rencana perpindahan IKN masih on progress. Pertanyaan muncul dari seorang wartawan senior di Kalimantan Timur, Charles Yahaan. Lantaran adanya catatan sejarah, rencana perpindahan ibu kota negara pertama kali muncul zaman Soekarno, tapi gagal terus. Begitu juga pada zaman Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kita di Kalimantan Timur memang masih bertanya-tanya. Bapak tadi sudah sepanjang lebar mengatakan bahwa memang ini masih on progress. Alhamdulillah bahwa ini masih on progress, IKN tidak mati suri. Jangan ada peristiwa lagi seperti zaman Bung Karno dulu sudah direncanakan, zaman Pak Harto sudah direncanakan, tapi akhirnya kandas lagi. Nah, mudah-mudahan pada saat ini tidak, memang pandemi kita memaklumin itu. Tadi memang yang terjadi di lapangan Pak Rudi saat ini adalah bahwa spekulan tanah itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi ini yang kita pengen sekali, misalnya katakanlah ada apa ya istilahnya penanda kalau punya tanah itu dipatok lah pemerintah gitu kan, bahwa ini tanah IKN, bahwa jadi jangan terjadi konflik-konflik yang nanti justru berbahaya bagi masyarakat di sini. Karena menjawab pertanyaan itu, Rudi Prawiradinata menegaskan kalau selama ini pemerintah pusat, terutama Bappenas masih berjalan sesuai dengan rencana. Perencanaan semakin dimatangkan, namun pembangunan fisik belum dilakukan karena terhalang adanya pandemi COVID-19. Sebetulnya kembali saya sampaikan bahwa rencana pembangunan ibu kota tetap berjalan. Sebetulnya selama pandemi di 2020 pun kita tetap terus bekerja Pak, menyelesaikan master plan itu kan. Jadi alhamdulillah master plan sudah selesai, rencana tata ruang juga sudah selesai, kemudian kajian lingkungan hidup strategis juga sudah selesai. Jadi itu yang sudah kita siapkan. Kan memang persiapan dan tantangan masih dalam perencanaan gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa memang kita masih rencana membangun ibu kota tetap berjalan. Ya kembali tadi kendalanya itu karena ada pandemi kan, jadi itu yang membuat pemerintah tentunya menunda tanda kutip pembangunan fisiknya. Sebetulnya kalau direncanakan dulu itu kan pertengahan Agustus 2020 sudah groundbreaking, di awal katanya 2021 gitu kan, Januari itu sebenarnya dimajukan karena Pak Presiden juga ingin lebih cepat. Jadi di Januari paling tidak sudah di Agustus 2020 sudah direncanakan seperti itu. Namun dalam perkembangannya akan ada pandemi ini, ya otomatis semua di hold. Jangankan IKN yang besar, yang kegiatan-kegiatan semua pun direfocusing untuk difokuskan ke penanganan pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya beredar berita tahun 2021 ini, pemerintah pusat segera melakukan peletakan batu pertama di lokasi ibu kota negara yang letaknya berada di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.